Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak. Ingin menjelaskan materi kedatangan negara-negara penjajah di Nusantara untuk tugas AIK UTS ya tepatnya. Izin Pak Hermanto, saya ingin menjelaskan materi kedatangan negara-negara penjajah di Nusantara. Baiklah, awal mula kedatangan bangsa asing semuanya bermula pada abad ke-15 dan awal abad ke-16. Dunia saat itu sedang mengalami zaman penjajah samudra. Negara-negara Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris berlomba-lomba mencari jalur baru dengan rempah-rempah. Kenapa rempah-rempah begitu penting? Karena pada masa itu rempah-rempah seperti cengkeh, pala, lada dianggap sebagai barang mewah, digunakan untuk mengawetkan makanan, obat, bahkan simbol status sosial. Dan kabarnya sumber rempah-rempah terbaik di wilayah yang disebut Nusantara. Yang pertama, kedatangan bangsa Portugis yang datang pada tahun 1511 ya. Portugis berhasil merebut Malaka dari Kesultanan Malaka. Dari sana mereka mulai penjajahi wilayah timur Nusantara. Tujuan utamanya adalah menguasai perdagangan rempah-rempah di satu daerah, yaitu di Maluku yang dikenal sebagai Kepulauan Rempah. Pada saat tahun 1512, Francisco Serrano dari Portugis tiba-tiba di Trante, Maluku. Awalnya hubungan Portugis dengan masyarakat lokal cukup baik. Mereka berdagang dan membantu pertahanan kerajaan. Tapi lama-kelamaan Portugis mulai monopoli perdagangan dan memaksa rakyat menjual rempah-rempah dengan harga yang murah. Bahkan ikut campur dalam urusan kerajaan. Akibatnya timbul berbagai perlawanan dari rakyat dan penguasa lokal, termasuk dari kerajaan. Trante di bawah Sultan Hairun, kemudian dilanjutkan Sultan Bakbullah yang berhasil mengusir Portugis pada tahun 1575. Yang kedua, bangsa Spanyol datang menyusul Maluku setelah Portugis. Tak lama setelah Portugis datang pula bangsa Spanyol. Mereka berlari dari timur melewati Samudra Pasifik dan tiba di Tidore, saingan di Trante. Kehadiran Portugis dan Spanyol di Maluku membuat kedua kekuatan besar Eropa saling bersaing dan bertakai. Ya, begitu ya. Namun setelah perjanjian Saragossa tahun 1929, kedua bangsa sepakat untuk membagi wilayah ke Spanyol. Akhirnya meninggalkan Maluku dan fokus ke wilayah Filipina. Bangsa Belanda muncul ambisi ekonomi besar mengusir akhir abad ke-16. Giliran Belanda yang datang ke Nusantara pada tahun 1996. Armada pertama Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di Banten. Awalnya mereka diterima baik, tapi karena sikap sombong dan kasar hubungan dengan penduduk setempat memburuk. Namun Belanda tidak menyerah. Mereka lebih besar dan strategi lebih matang. Pada tahun 1602, Belanda membentuk organisasi dagang bersama VOC atau dalam Indonesia disebut Persatuan Dagang India. VOC diberi wewenang untuk berdagang, membuat perjanjian
Perjanjian itu bahkan berperang dengan kekuasaan itu. Kemudian VOC mulai monopoli perdagangan rempah-rempah dan menguasai semua pelabuhan penting seperti Batavia, Ambon, dan Banda. Kemudian kehadiran VOC membawa penderitaan bagi rakyat. Mereka memaksa petani-petani di Indonesia menjual hasil bumi dengan harga murah, bahkan memusnahkan pulau-pulau seperti Banda dan menjaga monopoli pala. Sistem kerja paksa dan pajak yang sangat berat diberlakukan membuat rakyat semakin sengsara. Namun dari pendistaan inilah semangat perlawanan rakyat mulai tumbuh. Nah, kemudian bahasa Inggris nih, saingan baru dari Barat. Selain Belanda, bangsa Inggris juga mencoba peruntungan di Nusantara. Mereka mendirikan East India Company dan sempat menguasai beberapa wilayah seperti Bengkulu dan Malaka. Pada awal 1800-an, saat Belanda diduduki Prancis di Eropa, Inggris sempat mengambil alih kekuasaan Indonesia melalui Thomas Stamford Raffles memperkenalkan beberapa kebijakan baru seperti sistem sewa tanah dan memperbaiki administrasi pemerintah. Namun, setelah situasi politik Eropa stabil, wilayah Indonesia dikembangkan lagi Belanda melalui Konferensi London tahun 1816. Dampak kedatangan penjajah di Indonesia membawa dampak besar bagi Nusantara dari sisi ekonomi, perdagangan lokal, pertumbuhan dan perubahan total. Sistem tradisional yang berbasis gotong royong digantikan oleh sistem kapitalis monopoli. Dari sisi politik, banyak kerjaan lokal hancur diadu domba namun dari sisi kebudayaan dan mengenal teknologi baru, sistem pendidikan barat serta hubungan internasional yang lebih luas, meski semua itu terjadi di bawah bayang-bayang penjajahan. Awal kebangkitan perlawanan rakyat nih, meski mengalami penderitaan, rakyat Nusantara tidak tinggal diam. Perlawanan muncul berbagai daerah dari Parang di Ponorogo di Jawa, Parang Pendari di Sumatera Barat, Perang Banjar, dari Perang Aceh hingga perjuangan rakyat di Maluku dan Bali. Semangat juang dari bangsa kita diakhiri dengan harus berdiri di atas kakinya sendiri. Nah, penutup kesimpulannya, dari penjajahan menuju kemerdekaan, kedatangan bangsa-bangsa penjajah ke Nusantara membawa penderitaan panjang selama berabad-abad, namun dari situ lahirlah semangat persatuan dan nasionalisme yang pada akhirnya membawa Indonesia menuju kemerdekaan tahun 1945. Sejarah ini bukan sekedar kenangan, tetapi pengingat bahwa kebebasan kedaulatan yang kita nikmati hari ini nih, hasil dari perjuangan para pejuang pendahulu kita. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang patah-patah.